Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzava Studio. Saya doakan teman-teman sehat semua. Kita udah sampai pada pembuatan modul teman-teman. Jadi masih seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sini kita sudah masuk pada komponen modul yang sebelumnya di video sebelumnya sudah saya sampaikan komponen-komponennya. Lah kali ini kita sampai pada pembuatan modulnya. Jadi di sini sudah ada komponen dari depan ya, profil modul, tujuan, aktivitas, asesmen. Maka ini semua yang ada dalam modul kita. Jadi kita lihat langsung contoh modulnya. Yang pertama adalah profil modul teman-teman. Ya, kita buka. Ini saya bikin dua jendela biar kelihatan. Coba kalau dua jendela kelihatan tidak ini. Seperti ini teman-teman. Terlalu kecil nggak ya? Semoga tidak ya. Yang pertama adalah kita lihat, saya besarkan dikit ya. Oke. Ini sudah terlihat ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, ini ada profil modul. Dalam profil modul itu ada tema, ada topik, ada judulnya. Kemudian fase, jenjang, dan durasi. Ini di sini judulnya kita pakai modul B5 begitu ya. Kemudian temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa? Topik dari proyek ini adalah mengurangi dan mengolah sampah plastik. Kemudian fase jenjang, fase dan jenjang di sini fase B untuk kelas 4. Kemudian durasinya ini durasi 126 jam pelajaran. Ini berada di awal ya, awal modul kita. Kemudian kita lanjutkan tujuannya. Ini tujuannya berada di tujuannya berada di halaman 5 teman-teman. Nah, tujuan ini terdiri dari pemetaan dan rubrik. Ini pemetaannya. Pemetaan, tema gaya hidup berkelanjutan, topik mengurangi dan mengolah sampah plastik, alokasi 126 jam pelajaran. Kemudian pemetaan dimensinya. Dari proyek ini mengambil dimensi beriman, kreatif, dan gotong royong. Di sini lengkap. Ada dimensi, ada elemennya, ada subelemen, dan capaian fase. Karena ini kebetulan kelas 4, fase B, ini capaian fasenya untuk kelas 4. Seperti itu tadi, dalam tujuan ini ada pemetaannya. Kemudian, dalam tujuan ini juga ada rubrik. Nah, pada halaman berikutnya, ini sudah ada rubriknya teman-teman, rubrik pencapaian. Untuk rubrik pencapaian, ini tiap dimensi berbeda. Jadi untuk rubrik ini ada 3. Satu untuk dimensi beriman, ini rubrik yang pertama. Kemudian rubrik yang kedua itu untuk dimensi kreatif. Rubrik yang ketiga untuk dimensi bergotong royong. Nah, kita lihat salah satu contoh. Dalam rubrik ini ya, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di sini ada ini. Ada perkembangannya, mulai dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Inilah yang nanti akan dipakai sebagai panduan penilaian formatif selama proses kegiatan proyek profil. Jadi misalnya ini contohnya ya, ini contoh 1. Capaian fasenya di sini teman-teman. Capaian fasenya itu dipakai sebagai KKTP atau KKM kalau dulu ya. Ini terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi kita lihat capaiannya di sini.
targetnya. Untuk beriman ya, ini terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Ini adalah KKTP-nya atau targetnya. Maka dalam rubriknya berada di sini teman-teman, berada di berkembang sesuai harapan. Kemudian di sini ada belum berkembang, maka kita akan membuat kalimat belum terbiasa memahami tindakan seperti itu. Mulai berkembang kalimatnya mulai terbiasa memahami tindakan. Kemudian yang sangat berkembang, sangat terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta terbiasa untuk berperilaku ramah lingkungan di mana saja. Oke, ini adalah bentuk rubriknya dan saya sudah membuat video tersendiri untuk cara pembuatan rubrik di profil pelajar Pancasila. Ini sudah ya, tujuan, pemetaan sudah, rubrik sudah. Kemudian di sini berikutnya aktivitas, teman-teman. Nah, di sini di aktivitas itu ada alur sama penjelasan detail tahapan kegiatan. Nah, di sini aktivitas yang pertama ini ada alurnya, ada tahapannya, teman-teman. Jadi mulai dari pengenalan, ya, tahapan 1 itu pengenalan, kemudian ada tahap kontekstual, kemudian ada tahap aksi, ada tahap lanjut dan refleksi, masih ada juga kalau ditambahi adalah berbagi, teman-teman. Nah, dari tahapan-tahapan ini tertuang dalam aktivitas proyek kita, dan itu semua harus detail di dalam modul ajarnya. Berikutnya, penjelasan detail tahapan kegiatan. Nah, untuk modul proyek kita, aktivitas pun harus detail, mulai dari aktivitas pertama. Ini ada aktivitas pertama, ya, ini pengenalan, tujuannya apa, aktivitasnya, kegiatannya bagaimana, hasilnya apa. Seperti itu. Kemudian ini aktivitas 1, aktivitas 2, ada asesmen diagnostik, kegiatannya seperti apa, hasilnya apa, langkahnya seperti apa. Nah, ini ada dalam modul proyek kita. Kemudian di dalam aktivitas yang detail itu harus ada juga asesmen. Jadi di samping ada asesmen diagnostik, ada juga asesmen formatif. Nah, untuk praktisnya, karena kita mengambil 3 dimensi, maka kita juga akan mengambil 3 nilai formatif. Ini contohnya, kita lihat pada kegiatan ini, teman-teman. Saya merencanakan asesmen formatif itu pada di sini, pada aktivitas 7. Ya, pada aktivitas 7 ini ada asesmen. Maka kalau di sini ada asesmen, maka harus ada langkahnya yang menunjang agar guru bisa memperoleh nilai asesmen. Nah, untuk panduan mencari nilai asesmen ini, kita sudah menyediakan rubriknya yang tadi, teman-teman. Ini sudah ada rubriknya. Sehingga penempatan asesmen ini terserah dari gurunya. Yang penting ketika akan mengambil asesmen nilai formatif, maka dalam kegiatannya itu harus ada kegiatan yang menunjang untuk mendapatkan nilai formatif. Seperti itu. Nah, untuk penempatannya di kegiatan berapa? Di kegiatan berapa itu terserah dari fasilitator masing-masing, ya. Mau di kegiatan ketiga, kegiatan keempat, terserah. Ini adalah contoh asesmen formatif yang pertama, ya. Rubrik formatifnya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk dimensi beriman. Nah, untuk dimensi yang lain ini saya tempatkan di aktivitas 8. Ini ada asesmen juga, langkahnya juga harus mendukung pada asesmen. Jadi di sini nilai yang diambil adalah untuk dimensi
kreatif. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalamnya harus ada asesmen, penjelasan detail tahap kegiatannya, dan ada asesmen juga, seperti itu. Dan yang terakhir, komponen modul kita adalah pengolahan instrumen pengolahan hasil dari asesmen kita. Nah, kalau untuk pengolahan seperti ini biasanya ini berada di sini teman-teman. Ini hasil dari asesmen formatifnya. Tetapi saya menyediakan lembar tersendiri ya teman-teman. Saya menyediakan lembar tersendiri yang berada di sini. Ini di sini teman-teman. Nah di sini saya menyediakan lembar tersendiri untuk penilaiannya. Ini pakai Excel sehingga nanti ketika menilai di sini hasilnya tinggal dimasukkan aja di modul ajarnya. Dan hasil ini juga nanti bisa dimasukkan ya. Hasil ini adalah dimasukkan ke pembuatan rapot projectnya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan modul ya, pembuatan modul dan contohnya langsung itu sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa membuat modul project yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.